Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Deviana Widianandi, NIM 255, yang kedua Diah Nurjanah, NIM 272, yang ketiga Aprilia Dwi Ayu, NIM 290, yang keempat Inayah Khairiyati, NIM 294. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning. Pada bab kali ini akan membahas mengenai dua bagian besar. Yang pertama yaitu membahas mengenai siklus pengolahan data serta peranannya dalam menyelenggarakan aktivitas bisnis dan menyediakan informasi bagi pengguna. Bagian ini pula menjelaskan mengenai bagaimana sebuah organisasi mendapatkan dan memasukkan data mengenai aktivitas bisnis ke dalam sistem informasi akuntansi, dan bagaimana perusahaan mengolah data dan mentransformasikannya ke dalam informasi yang berguna. Pada bab ini juga membahas mengenai konsep penyimpanan data dasar yang menunjukkan bagaimana data disimpan untuk penggunaan lebih lanjut. Pada akhirnya, output informasi yang akan dibahas termasuk informasi dengan cara berbeda yang diberikan kepada pengguna. Bagian kedua membahas mengenai peranan sistem informasi dalam organisasi modern dan memperkenalkan konsep sistem Enterprise Resource Planning yang mana dapat membantu mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Bagian ini juga menjelaskan keunggulan yang signifikan dari Enterprise Resource Planning dan juga tantangan signifikan yang harus diselesaikan untuk mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning. Pemrosesan transaksi, siklus pengolahan data, akuntansi dan pengguna sistem yang lain memainkan peranan penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi dari adanya sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data. Proses ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu input data, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga pengolahan data, dan yang keempat output informasi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai input data. Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis, yang mana data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnisnya. Yang pertama yaitu setiap aktivitas yang menarik, yang kedua sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, dan yang ketiga yaitu orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Contoh dari siklus pendapatan yang paling sering melakukan transaksi dalam penjualan, baik kas maupun kredit, mungkin perlu untuk mengambil data mengenai transaksi penjualan sebagai berikut. Misalnya waktu dan tanggal penjualan terjadi, karyawan yang membuat penjualan dan petugas pemeriksa yang memproses penjualan. Yang ketiga, registrasi pemeriksaan tempat penjualan diproses barang yang terjual. Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber atau source dokumen, serta mengumpulkan data mengenai aktivitas bisnis mereka. Mereka kemudian memindahkan data ke dalam komputer. Ketika data dimasukkan menggunakan layar komputer, mereka seringkali menyimpan nama yang sama dan format dasar seperti dokumen sumber kertas yang digantikannya. Dokumen turnout adalah output perusahaan untuk pihak eksternal yang seringkali menambahkan data ke dokumen dan kemudian mengembalikannya ke perusahaan sebagai dokumen input.
Baik, di sini adalah bagan atau siklus pengolahan data, seperti ada input data, pengolahan data, penyimpanan data, dan output informasi. Tadi kita sudah membahas mengenai langkah yang pertama, selanjutnya langkah yang kedua adalah dalam pemrosesan input, yaitu untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan otomatisasi data, sumber, atau dokumen turnout yang didesain dengan baik dan layar entry data. Dokumen dan layar yang didesain dengan baik akan meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi data apa yang dikumpulkan, mengelompokkan secara logis informasi-informasi yang memiliki kedekatan, menggunakan kotak checkout atau menu pull down untuk memberikan opsi yang tersedia, dan menggunakan bayangan dan garis yang sesuai untuk memisahkan item-item data dengan jelas. Langkah yang ketiga dalam pemrosesan input adalah untuk meyakinkan kebijakan perusahaan yang diikuti, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Contohnya, SNS tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihannya, atau menjual barang untuk mengirim sesegera mungkin yang keluar dari stok. Permasalahan-permasalahan inilah yang harus dicegah oleh sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit, pelanggan, dan catatan pembayaran, dan juga status persediaan sebelum mengkonfirmasi penjualan kepada pelanggan. Tahap berikutnya adalah penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Pada bab ini menjelaskan konsep dan definisi penyimpanan data dasar. Informasi kumulatif disimpan dalam buku besar. Buku besar di sini ada dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Pada buku besar umum atau General Ledger berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Pada buku besar pembantu atau Subsidiary Ledger berisi data mendetail untuk beberapa akun besar dengan banyak sub-akun terpisah seperti piutang usaha dan hutang usaha. Akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut dengan akun kontrol. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengodean. Pengodean adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Ada 4 teknik pengodean, yaitu yang pertama dengan kode urutan, yaitu item-item yang diberikan nomor secara berurutan. Yang kedua kode blok, yaitu blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Contohnya pada tabel ini, kode produknya 1 juta sampai 2 juta dengan jenis produknya kompor elektrik. Kemudian 2 juta sampai 3 juta jenis produknya kulkas. Jadi dalam jenis produk tersebut dikodekan dalam jangkauan yang sudah ditentukan. Yang ketiga kode group, yaitu 2 atau lebih subgrup digit digunakan untuk kode item. Contohnya pada tabel berikut ini, posisi digit pertama dan kedua mengandung arti lini produk, ukuran, dan corak. Digit ketiga menunjukkan warna, digit keempat dan kelima menunjukkan tahun pembuatan, dan digit keenam dan ketujuh menunjukkan fitur opsional. Yang keempat dengan kode mnemonic, yaitu gabungan antara huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Contohnya dry 300W05. Dry menunjukkan pengering, 300 menunjukkan low end, W menunjukkan warna putih, dan 05 menunjukkan pembuatnya yaitu source. Kemudian yang selanjutnya, untuk menghasilkan sistem pengodean yang lebih baik, maka kode harus yang pertama konsisten dengan tujuan penggunaannya, yang kedua memungkinkan untuk penambahan, yang ketiga sederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memudahkan penghafalan dan interpretasi, yang keempat konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan antar divisi perusahaan. Kemudian bagan akun. Bagan akun merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Bagan akun akan mempermudah dalam laporan persiapan dan laporan keuangan, karena data yang disimpan dalam
Tiap-tiap akun dapat dengan mudah diringkas untuk presentasi. Pada bagian akun Aston yang dikembangkan untuk S dan S, setiap nomor akun panjangnya 3 digit. Digit pertama mempresentasikan kategori akun utama dan mengindikasikan letak akun laporan keuangan S dan S. Digit kedua mempresentasikan sub akun keuangan utama dalam setiap kategori. Digit ketiga menunjukkan akun khusus tempat data akan dimasukkan, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inayah. Jurnal ada dua. Yang pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak sering. Contohnya adalah pembayaran pinjaman. Yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat berulang. Contohnya yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang terakhir, jejak audit. Jejak audit digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Pengolahan data. Ada 4 jenis pengolahan data yang berbeda. CRUD. C. Creating. Creating yaitu membuat record data baru. Reading. Reading yaitu mengambil atau melihat data yang sudah ada. U. Update atau memperbarui data yang sudah tersimpan sebelumnya. Dan yang terakhir D. Deleting. Deleting adalah menghapus data atau membersihkan file yang sudah tidak digunakan lagi. Output informasi. Output informasi merupakan langkah terakhir dalam siklus pengolahan data. Informasi disajikan pada salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama ada laporan, kedua dokumen, dan yang terakhir ada respon pertanyaan. Di dalam PPT ada sebuah contoh data transaksi dan catatan file induk. Dalam memperbarui catatan file induk harus memperhatikan proses-proses berikut ini. Yang pertama, verifikasi keakuratan data. Yang kedua, mencocokkan akun utama. Yang ketiga, ada menambah jumlah transaksi ke saldo saat ini. Yang keempat, membandingkan saldo saat ini dengan batas kredit. Yang kelima, mengulangi untuk semua transaksi. Dan yang terakhir ada mencetak ikhtisar laporan. Sistem ERP, Enterprise Resource Planning. ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi ke dalam sebuah sistem. Sistem ERP memfasilitasi semua arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Sistem ERP bersifat modular. Modul ERP biasanya mencakup sebagian besar seperti keuangan atau sistem buku besar dan pelaporan, kemudian sumber daya manusia dan penggajian, kemudian memesan ke kas atau sistem pendapatan, kemudian membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran, kemudian ada manufaktur atau siklus produksi, manajemen proyek, manajemen hubungan pelanggan, kemudian ada alat sistem. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan yang signifikan, di antaranya yang pertama ada ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegritas di seluruh perusahaan. Kemudian yang kedua, input data diambil atau dikunci sekali dan tidak berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Yang ketiga, manajemen mendapatkan fasilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam monitor yang lebih besar. Yang keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Yang kelima, prosedur dan pelaporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Yang keenam, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan persediaan, mengirim informasi dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang ketujuh, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time dan otomatisasi proses manufaktur membuat produktivitas meningkat. Sistem ERP juga memiliki kerugian yang signifikan, seperti biaya, jumlah waktu yang diminta, perubahan proses bisnis,
kompleksitas, serta resistensi. Menuai keuntungan potensial sistem ERP dan mengurangi kerugiannya membutuhkan usaha sadar dan keterlibatan oleh manajemen puncak. Komitmen manajemen puncak kepada sistem ERP dan dukungan perubahan yang diperlukan meningkatkan kesempatan untuk sukses. Oleh karena itu, ERP sangat kompleks dan mahal. Satu cara untuk memilih sistem yang cocok adalah memilih paket yang didesain untuk industri yang Anda butuhkan. Kemudian pentingnya pengendalian internal dalam ERP tidak dapat dinyatakan secara berlebihan. Sifat terintegritas sistem ERP berarti bahwa setiap item data divalidasi dan dicek untuk akurasi waktu entry awal. Kesalahan akan secara otomatis tersebar melalui sistem. Pengendalian entry data dan pengendalian akses menjadi hal yang penting. Sebagian manajer dan karyawannya hanya melihat dan memiliki akses sebagian porsi dari sistem. Pemisahan tugas memberikan pengendalian internal. Penting untuk memisahkan pertanggungjawaban penyimpanan aset, otorisasi, aktivitas yang mempengaruhi aset tersebut, dan mencatat informasi mengenai aktivitas dan status aset organisasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah menonton video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.